Booking.com digugat oleh Tri Prasetyo Ari Wibowo ke Pengadilan Negeri Denpasar senilai 260 miliar rupiah atas dugaan pembatalan sepihak pemesanan hotel tanpa pemberitahuan resmi yang dinilai melanggar kepercayaan konsumen. Melalui kuasa hukumnya, Sugianto SH, penggugat juga meminta pemerintah menutup operasional Booking.com di Indonesia jika tidak ada penyelesaian serius. Gugatan ini menyoroti pentingnya integritas dalam bisnis digital dan mendesak perlindungan hukum bagi konsumen dari dominasi korporasi asing. Hingga berita ini diturunkan, pihak Booking.com belum memberikan tanggapan atas permintaan klarifikasi yang dikirim redaksi melalui aplikasi elektronik. Dan bila pihak penggugat membutuhkan hak jawab dan hak koreksi, tetap dibuka. Ini sebenarnya masalah gugatan klien saya ini kaitannya dengan booking hotel yang dibatalkan secara sepihak, yaitu oleh pihak Booking.com yang ada di Indonesia, dan turut tergugatnya itu Booking.com di Belanda. Nah, itu kebetulan klien saya ini membooking hotel di Pullman Singapura selama 7 hari ya. Nah, itu dibatalkan secara sepihak oleh pihak Booking.com, dan klien saya itu tahunnya dibatalkan itu justru dari pihak hotel sendiri. Bahkan sebenarnya secara lokasinya kan harusnya kan pembatalan itu tidak boleh dari pihak Booking.com, harusnya pembatalan itu dari pihak hotel sendiri sebenarnya, tapi ini justru dari pihak Booking.com sendiri yang membatalkan. Nah, kemudian secara mediasi klien saya sudah berusaha untuk meminta klarifikasi. Ini gimana kok kita dibatalkan secara sepihak tanpa ada konfirmasi gitu. Nah, dia selalu mengelak dan tidak pernah ada istilahnya untuk itikat baik untuk menyelesaikan itu, apakah itu karena permasalahan apa atau karena masalah manusianya atau masalah istilahnya memang dari sistem atau seperti apa, itu tidak ada penjelasan sama sekali. Jadi klien saya berusaha untuk meng-email, tapi juga balasannya selalu tidak ada respon positif gitu. Makanya klien saya juga sempat melaporkan ini ke pihak kepolisian, terus sudah diterima dan kemudian disarankan untuk melakukan gugatan. Nah, kemudian klien saya melakukan gugatan di Pengadilan Denpasar Bali. Nah, yang sebenarnya ini gugatan yang bukan kedua ya, tapi dari gugatan pertama itu sudah ada, tapi karena ada penambahan, makanya kita lakukan gugatan ulang dan sudah diterima, dan agendanya hari ini sebenarnya sidang pertama. Nah, tapi sampai sekarang ini masih belum kelihatan pihak tergugatnya, gitu. Kita masih menunggu ini. Dan harapan kami sebenarnya untuk masalah gugatan ini agar senantiasa bisa menjadi efek jerah bagi Booking.com sendiri, dan tentunya bagi pengguna platform-platform online lainnya gitu, agar bisa berhati-hati lah, karena selama ini kemungkinan baru kita aja yang berani untuk menggugat kepada Booking.com sendiri, karena ini sudah sangat, klien saya sudah sangat dirugikan gitu loh. Artinya kita itu ada kegiatan yang sangat penting sehingga kita harus menginap di Hotel Pullman Singapura. Cuma ya itu tadi kita dibatalkan itu, makanya kita jadi kacau. Yang kita harusnya bisa meeting, bisa ketemu, itu jadinya kacau balau dan tidak bisa konsentrasi lagi. Makanya itu sangat merugikan klien kami. Jadi sangat merugikan itu artinya dari segi ya materi dan lain-lain itu sangat merugikan. Makanya dengan itu kita minta istilahnya tanggung jawab sejauh mana sebenarnya Booking.com sendiri. Sedangkan Booking.com ini sebenarnya kan perusahaan besar ya, perusahaan asing yang kebetulan yang di Indonesia hanya sebagai anak cabangnya lah kasarnya begitu. Makanya kita ingin memberikan efek jerah kepada Booking.com agar di kemudian hari juga tidak terulang lagi semacam ini kepada klien kami maupun kepada masyarakat lainnya pengguna platform digital internet itu. Bang, kalau dari klien sendiri kerugian yang dialami berapa? Nah, kalau kerugian sendiri yang dialami sebenarnya sih tidak terlalu banyak, cuma kita tidak melihat dari kerugian secara materinya ya, kita melihat dari kerugian secara imaterialnya. Itu karena kita kaitannya dengan pertemuan yang sangat penting, bahkan dia harus itu kan sesuai dengan gugatan kami. Jadi di sana itu ada klien saya kan kebetulan sebagai konsultan ya bisnis, konsultan hukum juga, dan konsultan ya ada penjualan semacam benda pusaka talisman. Ya. Itu sudah janjian sudah berhari-hari sebelumnya kepada istilahnya klien di Singapura sana. Jadi itu dibatalkan secara sepihak, jadinya kan sedangkan klien saya kan butuh konsentrasi tinggi. Hanya dengan adanya pembatalan ini makanya kan dia jadinya kacau gitu loh. Nggak bisa konsen, jadinya gagal total gitu. Dan berikutnya itu ada potensi kelanjutan yang harusnya sudah menunggu klien saya ini jadinya
akhirnya gagal semuanya gitu. Nah, Bang, dari pihak Booking.com sendiri dikatakan saya mendengar bahwa ada ganti rugi yang akan diberikan oleh Booking.com Oh iya, sendiri. betul. Ya, itu. Jadi sebenarnya sempat ada istilahnya somasi dari klien kami, dan kebetulan pas begitu gugatan dimasukkan, besoknya itu pihak Booking.com sempat meng-email akan memberi ganti rugi, tapi ganti rugi itu jauh sekali dari harapan dan kami, yaitu cuma sekitar 1.000 euro ya, kalau nggak salah 1.000 euro kalau nggak salah itu. Itu sangat jauh, itu salah satu bentuk penghinaan buat klien kami, dan itu secara diputuskan secara sepihak, artinya pemberian langsung tapi tidak ada komunikasi gimana itu sebenarnya terima apa enggak, itu tidak ada sama sekali gitu. Oke. Terima Masih kasih. ingat Pak kejadiannya kapan? Itu 31 Januari ya, Januari 2024 ya. Awak Media Gatra Dewata melaporkan.